Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan mengupdate terrarium yang kemarin yang saya buat tanpa modal. Pasti di antara kalian banyak ya yang mempertanyakan terrarium seperti ini bakal bertahan atau tidak. Dan alhamdulillahnya untuk terrarium yang satu ini sudah 2 minggu lebih ya bertahan, dan saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah agar terrarium yang kalian buat sendiri di rumah itu bisa bertahan. Kunci dari keberhasilannya sebuah terrarium bertahan itu sebenarnya sangat sederhana. Itu cuma dua, ada di kelembapan atau airnya dan cahaya. Jika kedua unsur tersebut bisa kalian penuhi secara pasti bisa dijamin 90% pasti hidup, dan 10%-nya ya yang namanya hidup atau mati yang tentuin bukan saya ya. Saya cuma menentukan air dan cahayanya saja. Oke, di sini kita lihat ada beberapa tanaman yang mati. Di sini sengaja tidak saya buang agar nanti di video ini bisa kita lihat. Di sini ada 2 tanaman pakis yang mati, ini dan yang di pojok ini ya. Di pojok ini mati juga. Saya kurang tahu, tapi yang lainnya sebagian besar hidup dan cukup baik. Yang ini juga masih hidup. Bahkan salah satunya atau beberapa udah ada tunas baru. Kalau tanaman udah ada tunas baru seperti ini bisa dipastikan dia bakal hidup. Di sini juga sudah mulai bertunas. Sini bagian sini, dan yang ini di belakang ini sudah bertunas juga, dan ini juga ada tunasnya, jadi bisa dipastikan hidup ya. Dan untuk kesulitannya saya akan jelaskan. Bagian yang sulit untuk dipertahankan kehidupannya itu bagian moss yang ada di atas, di sini, dan sini, dan yang ini. Kenapa bisa sulit? Karena mudah sekali kering. Beda dengan yang ada di dasar ya. Kalau yang di dasar dia selalu mendapatkan kelembapan dari air yang ada di bawahnya. Sedangkan yang di atas itu harus kita semprot pakai air agar bisa menjaga kelembapannya. Dan cara untuk mempertahankan kelembapannya cukup simpel ya. Kita hanya perlu air. Ini air biasa, bukan ini wadahnya saya gunakan wadah pupuk cair dari untuk aquascape, tapi udah habis, dan ini cuma air biasa. Jadi untuk menjaga kelembapannya itu cukup mudah, cuma tinggal ditetes seperti ini. Dan kalian tidak perlu seperti ini, dan kalian masih bisa menggunakan yang semprot itu juga bisa ya, sembarang lah, nggak pakai ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma manfaatkan barang yang ada. Untuk penyemprotan atau pengairan cukup simple, cuma butuh di pagi hari sama di sore atau malam hari ya, sepulang kalian kerja lah. Pagi berangkat kerja disemprot, nanti pulang kerja disemprot lagi ya, secukupnya aja, jangan sampai kebanyakan. Kalau seperti ini
terlalu lembab pun juga nggak terlalu baik ya. Kadang tanamannya atau musnya bisa busuk kalau tidak dibarengi dengan cahaya yang baik juga. Untuk cahaya saya menggunakan lampu ini lampu aquascape. Biasanya mereknya Candila, ini merek recent. Harganya berapa ya? Lupa saya. Coba dicek di Shopee, banyak variannya. Untuk nyala lampunya kita samain aja ketika tanaman-tanaman yang di bawah ini seperti saat ada di tempatnya asalnya semula ya. Tanaman ini terkena cahaya dari mungkin jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Mungkin sekitar 8 atau 6 jam. Jadi saran saya 6 jam ke atas atau 8 jam ke bawah. Ya kalau ambil jalan tengahnya itu 7 jam ya. Kasih saja cahaya seperti ini 7 jam. Kalau nggak ada lampu seperti ini, kalian bisa gunakan lampu rumahan biasa yang dikasih stand apa dudukan, dimodifikasi gitu. Sekreatif kalian lah buat lampu. Dan jika kalian emang nggak ada waktu buat dudukan lampu atau semacamnya, kalian bisa akali dengan menaruh terarium ini di jendela ya. Pas di jendela itu kan biasanya tempat kusennya itu bisa ditaruh barang. Mungkin kalau segini cukup lah. Jadi ditaruh aja di jendela. Cahaya matahari yang tidak langsung dari luar itu udah cukup untuk mencahayai tanaman terarium kalian gitu. Jadi kalian tinggal menentukan kelembabannya aja, menyiramnya aja, memastikan bagian-bagian yang rawan kering itu tetap lembab. Dan saran saya satu ya, kalau buat terarium mungkin kalian lebih baik menggunakan batu ya, batu yang berpori seperti batu seperti ini atau batu bata yang dipecah, karena lebih lama menyimpan air ya, jadi lembab terus gitu. Beda dengan kayu yang sudah kering gini, apalagi kalau tempatnya agak di atas gitu, mudah sekali kering. Jadi kalau sampai lupa semprot air aja, sehari itu mungkin udah kering banget. Atau mungkin buatnya cukup di dalam wadah, jangan sampai keluar-keluar kayak gini. Lalu untuk yang kedua, kita singkirkan dulu yang ini. Yang ini untuk terarium yang satu ini saya pikir awalnya perawatannya akan lebih susah ya, tapi ternyata tidak. Dari awal tanam sampai sekarang mungkin saya baru menambahkan air 2 kali dan umurnya udah 1 minggu lebih. Kelembapannya itu jauh lebih lama karena dia berada di dalam botol. Ketika air yang di bawah ini menguap, itu nabrak kaca yang di atas, jadi dia jatuh lagi. Dan efeknya kacanya jadi ngembun. Seperti ini ya. Tapi kalau untuk segi enak dipandang, saya lebih memilih yang ini. Karena nggak kehalang apapun, jadi langsung gitu. Kalau yang ini kan kehalang kaca, kalau kacanya ngembun kayak gini kan susah dilihat juga. Jadi kalau yang untuk satu ini kalian cukup mengontrol
atau mengepaskan cahayanya. Kalau nggak cahaya lampu, lampu rumahan bisa, atau ini juga bisa diletakkan di jendela. Nggak terkena panas matahari nggak masalah, justru tanaman pakis itu kelihatannya nggak terkena cahaya langsung sih, jadi cahaya apa ya, terbias gitu loh. Gimana ya jelasinnya, agak susah ya. Intinya tanaman ini nggak bisa langsung terkena cahaya matahari untuk tanaman pakis ya, pakis-pakisan, paku-pakuan. Tapi kalau moss langsung terkena cahaya matahari kayaknya nggak masalah sih. Tapi kalaupun nggak terkena cahaya pun langsung, secara langsung itu juga nggak masalah. Jadi ditaruh jendela aja udah cukup. Yang kamarnya ada jendela, ditaruh jendela gitu. Tapi harus hati-hati, kalau jatuh ya pecah. Oke, kita bersihin aja ini. Kita bersihkan dengan harusnya bersihkan dengan tisu atau kapas ya, karena ini udah malam terus hujan, jadi nggak sempet kapas, juga tisu udah habis, lupa beli lagi, jadi kita gunain kain. Nggak apa-apa. Oke, sudah kita bersihkan dan ini penampakannya. Tumbuh tumbuh dengan cukup baik. Justru malah di sini saya melihat ada tanaman baru yang numbuh ya ini. Awalnya belum ada dan mossnya juga subur. Ini udah ada tunasnya juga meskipun kecil, nggak kelihatan. Saya pastikan hidup. Dan itu dia review singkat kita, karena nggak ada yang bisa dibahas lebih jauh lagi. Dan kalian sudah bisa membuat terrarium di rumah ya, kalau yang minat. Kalau yang nggak minat ya nonton aja lah. Oke, itu saja update singkat kita tentang terrarium. Nantikan video-video berikutnya dari saya, aquascape, terrarium, atau lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.